Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan baik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara pengaplikasian aplikasi Padlet pada pembelajaran. Simak videonya dan jangan lupa dipraktekkan. Nah, sebelum kita mengaplikasikan Padlet dalam pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengenal apa aplikasi Padlet tersebut. Nah, Padlet merupakan sebuah dinding online yang dapat diakses oleh guru dan siswa, di mana siswa dapat memposting komentar. Dinding online tersebut dapat diakses selama pembelajaran dan memungkinkan interaksi antara guru dengan siswa dengan membagikan komentar, gambar, video, maupun hyperlink yang dapat diakses secara real time. Nah, Padlet merupakan aplikasi berbasis e-learning yang dapat menghubungkan berbagai orang sekaligus dengan berbagai latar belakang pengguna seperti Google, Yahoo, Apple, maupun Microsoft. Sebelum kita memasuki pembelajaran dengan aplikasi Padlet, terlebih dahulu kita harus mengetahui fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam Padlet. Nah, yang pertama di halaman masuk kita akan menemukan beberapa icon yang akan kita bahas satu persatu. Nah, icon tambah atau make itu merupakan icon ketika kita akan membuat folder baru. Kemudian icon join itu merupakan icon ketika kita ingin bergabung dengan folder yang akan kita pelajari. Kemudian icon galeri itu merupakan contoh-contoh penggunaan Padlet yang disimpan pada aplikasi Padlet. Kemudian search digunakan untuk mencari folder yang akan digunakan. Nah, kemudian di bawahnya terdapat kolom Meet. Nah, kolom Meet ini merupakan kolom folder yang digunakan. Nah, kita langsung klik materi kecepatan dan debit. Nah, yang pertama kita harus membuka link Padlet terlebih dahulu. Setelah kita membuka akan muncul halaman di mana terdapat beberapa laman pada halaman tersebut, yaitu petunjuk penggunaan, pretest, persepsi, diskusi kelompok dan sebagainya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, kita mulai pada petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan di sampingnya terdapat tanda titik 3. Ketika kita buka tanda titik 3 itu terdapat beberapa perintah atau terdapat beberapa clue, di mana clue-clue tersebut itu berfungsi untuk mengganti nama kolom, terus memindahnya ke kiri dan ke kanan, dan menghapus kolom tersebut. Nah, di bawahnya petunjuk penggunaan terdapat satu box yang berisi add comment. Nah, add comment ini dapat digunakan untuk ketika kita ingin mengomentari sesuatu pada kolom tersebut. Nah, selanjutnya di bawahnya terdapat tanda panah atau tanda plus. Nah, tanda plus ini digunakan untuk menambahkan pos pada kolom terkait atau pada kolom tersebut. Ketika kita klik terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah title, write something. Nah, title ini untuk menuliskan judul, write something ini untuk menuliskan apa yang ingin kita bagikan di situ. Nah, kemudian ada tanda panah yang muncul ke atas. Nah, tanda panah yang muncul ke atas ini untuk mengupload hal-hal apa saja yang ingin kita upload, semisal gambar atau video seperti itu. Nah, kemudian ada tanda untuk memberikan link yang akan kita bagikan. Kemudian ada tanda untuk pencarian Google, ada tanda untuk tanda kamera untuk snap. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sampai akhir itu seperti itu dan caranya sama. Nah, kemudian ada tanda titik 3 di pojok. Nah, tanda titik 3 di pojok ini berisi banyak sekali fitur dalam Padlet. Yang pertama info, help, like, remake, enter, full screen dan sebagainya.
Nah, info ini digunakan untuk info pada Padlet tersebut. Kemudian invite people. Nah, invite people ini berguna untuk ketika kita ingin mengundang orang untuk membuka laman Padlet kita. Kemudian ada share or embed. Nah, ini digunakan untuk ketika kita ingin membagikan laman Padlet, kita dapat mengklik ini. Kemudian ada export. Export ini dapat mengubah Padlet menjadi bentuk JPG atau PNG. Kemudian ada print. Dan ada modify. Ini untuk memodifikasi laman Padlet tersebut berkaitan dengan font, warna, dan sebagainya. Kemudian change format. Change format ini berkaitan dengan hal-hal layoutnya. Kalau ini kan bentuknya seperti kolom-kolom. Nah, itu banyak di change format ini, sangat banyak layout yang dapat kita sesuaikan untuk proses pembelajaran. Nah, pengaplikasiannya pada pembelajaran matematika itu sebenarnya sama kayak kita menggunakan Facebook atau medsos yang lain. Nah, untuk menambahkan komentar kita tinggal ketik add comment, atau kita juga dapat untuk add post to this column untuk menambahkan link atau menambahkan video atau menambahkan gambar yang berkaitan dengan topik pembahasan tersebut. Seperti itu.